Oke teman-teman, hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Hewan Bobby tentang kambing perah. Kambing perah. Oke, kambing perah di sini kan kita tahu ada, tadinya kan kita ternak itu dengan PE dan Jawa Randu. Ya. Nah sekarang kenapa sampean datangkan Sanen? Kita yang berdiri di sini atau sambil jalan kandang? Sambil jalan boleh? Ayo, yuk, come on. Kenapa kita harus minum susu kambing? Kenapa kita harus minum susu kambing biar sehat? Jadi setelah ini agak-agak terjadi apa ya namanya salah kaprah di teman-teman bahwa susu kambing ini biasanya kan dibilang obat. Sebetulnya kan bukan obat, susu dia, functional food lah kita istilahkan, pangan fungsional. Tapi memang secara mineral fluorinnya cukup tinggi. Kemudian kalsiumnya juga bagus, fosfornya juga bagus, zinknya bagus. Nah ini membantu sebetulnya di metabolisme kita. Nah fluorin tadi itu memperkuat gigi sama saluran pernafasan. Makanya kenapa susu kambing banyak diminum oleh orang-orang yang asma atau sakit paru-paru. Itu bagus tuh buat buat paru-paru. Kemudian rantai lemaknya nih mas, rantai lemaknya dia sedang dan pendek. Sehingga begitu kita minum, dia metabolismenya cepat, langsung jadi energi. Tidak disimpan lagi sebagai lemak tubuh. Itu. Terus globula lemaknya tadi kecil-kecil sama merata. Ya? Untuk olahragawan bagus. Terus Rata-rata teman-teman main sepeda sekarang minum susu kambing. Harusnya berkuda minum susu kambing. Iya, benar. Jangan susu kuda terus. Iya. Gitu. Nah untuk anak kecil gimana? Untuk bayi, untuk anak kecil susu kambing gimana? Susu kambing untuk anak kecil, jadi ini yang harus kita amati. Mungkin kita selama ini di Indonesia atau di Sumatera Utara khususnya, kita hanya ya udahlah ternak sedikit, yang penting kejual dan susunya mahal kan. Memang di sini harga susu mahal. Harga di konsumen itu rata-rata di 50.000. Kita jual di sini 45.000 1 liter. Nah, harga mahal ini akhirnya konsumennya kan juga agak sedikit. Iya, cuman karena memang peternakannya belum efisien, genetik kambingnya juga belum pas untuk yang kambing perah, sehingga harga pokok produksi susunya pun cukup mahal. Nah itu yang kita mau ubah, sehingga harga susu kambing bisa turun. Karena kita kemarin impor Sanen ini rebutan mas, di Australia ini rebutan sama Cina sama Rusia. Cina dan Rusia itu ngambil ribuan ekor dari Australia setiap tahunnya. Mas Bondan sama Mas Arif lah 2016 ke Cina kan. Di belakang pabrik ribuan ekor, depan langsung pabrik susu bubuk untuk formula bayi. Nah ini nyambungnya sama pertanyaan Mas Didi tadi. Di Cina itu sudah pakai untuk susu formula bayi. Australia sudah mulai geser. Bahkan produksi Australia kurang, mereka impor dari Selandia Baru susu bubuk untuk susu formula bayi di Australia. Tadinya kan susu sapi. Tadinya susu sapi. Kenapa ke susu kambing? Oke, susu sapi itu kalau yang Friesian, Friesian Holstein, yang sapi perah kita rata-rata di sini, itu dia kita orang Asia ini ada nggak tahan terhadap laktosanya, laktos intolerance, alergi susu istilahnya. Itu ada alergi yang laktosanya, gula susunya, ada yang alergi proteinnya. Sekarang kan sudah mulai ada tuh yang susu A2. Itu proteinnya, kaseinnya, protein susunya itu A2 A2. Yang lama, sapi lama itu A1 A2. Nah, yang kasein A1 ini yang kita banyak nggak cocok. Nah, kalau kambing dari awal memang sudah kaseinnya A2 A2. Jadi nggak perlu diproses? Tidak. Jadi kalau itu diproses pun tetap sama mas. Jadi protein susu itu nggak bisa berubah. Tapi begitu kambing ini A2 A2, memang dari awalnya begitu, dia tingkat alergi di kita sangat rendah. Iya, jadi relatif lebih aman untuk diminum. Lebih aman diminum bayi. Bahkan sekarang susu formula di negara-negara, ya kalau saya bilang negara maju ya, Cina udah mulai maju, Australia sudah maju dari dulu. Mereka saja sudah pakai susu kambing untuk susu formula bayi. Oke, nah di kita kan kendalanya keluhannya itu susu kambing tuh mahal. Ya. Jadi orang beli susu itu kalau udah terpaksa. Terpaksa, betul. Ya kan kita pinginnya itu ke depan orang susu itu jadi minuman.
Ya. Jadi orang beli susu bukan karena terpaksa, karena memang jadi minuman dengan harga yang terjangkau. Ya. Gitu. Nah itu gimana caranya supaya nanti kedepannya itu harga susu bisa. Nah, itu yang kita lakukan di sini. Artinya gini, Dengan peternak itu bisa jual murah tapi untung. jual murah tapi untung. Hmm. Ya berarti satu kambing nggak bisa cuma produksi 1 liter, Mas. Karena pakannya sama, Iya. tenaganya sama, ya kan? Kemudian waktunya sama peliharanya. Ya berarti harus pelihara kambing yang satu ekornya bisa 3 liter, bisa 4 liter. 3 liter lah kita bilang. Dengan Iya, SDM kita yang ada sekarang di Sumut ini. Gitu. Ya, jadi mungkin itu jawabannya kenapa repot-repot impor Sanen, Iya. kemudian Anglo-Median, karena Iya. yang punya kita kemarin-kemarin itu kan setengah liter juga masih diperah. Setengah liter masih diperah. Buat anaknya aja nggak cukup kok diperah. Nah, yang sekarang ini Sapera ini dengan perawatan yang benar itu dapatkan 3 liter dengan masa perah yang panjang itu ya kita nggak ngomong 1,5 tahun ya. Yang pas kalau menurut saya sebenarnya 1 tahun 1 tahun atau kemudian 10 bulan. dikawinkan lagi. Itu dikawinkan lagi. Jadi perah 10 bulan dikawinkan, pas 1 tahun sudah hitungannya sudah kawin kan? Iya. Nah udah bisa di situ diperah lagi. Kalau pas hamil masih bisa diperah nggak? Masih Sampai sampai kalau kita di sini kita paksa untuk kering kandang, istilahnya kering kandang, itu maksimal minimal itu 1,5 bulan sebelum lahir. Iya. Jadi Biar kambingnya sempat kempes dulu, bagus lagi. Nanti begitu 2 minggu atau Mau melahirkan. sekitar 2 minggu mau melahirkan bisa ngembang lagi dan itu produksinya lebih banyak. Jadi sempat ada masa istirahatnya. Jadi kalau kita bicara ekonomisnya ya, Ya. dia nggak diperah itu kan cuma 1,5 bulan. Ya. Kemudian melahirkan. Setelah melahirkan itu kan langsung bisa diperah. Itu diperah, Dan kolostrum kasih ke anak kolostrum dulu. ke anak, kemudian Kolostrum kasih ke anak 1 minggu. Biasa kita di sini 1 minggu. diperah tapi didotkan ke anak. Diperah tapi didotkan ke anak. Kenapa seperti itu? Anak-anak kambing ini kan akan jadi calon kambing perah lagi. Iya. Sehingga harus nurut sama kita dari kecil. Oh. Memang akan ada tenaga yang lebih untuk ngurus anak kambing. Iya. Itulah sebetulnya kita kompensasi kenapa kita di sini harga Sapera lepas sapih rata-rata umur 4,5-5 bulan kita bandrol harga 4 juta. Iya. Karena kita ikutkan kita susu induknya kita kasih ke dia. Kita nggak nyolong ininya. Kita pokok dia kenyang sudah, sisanya baru buat kita. Jadi sampai seminggu itu si anak minum susu sepuasnya. Sampai 4 bulan kalau Sampai gitu. 4 bulan. Iya. Sisanya baru boleh dijual. Sisanya kita jual. Iya. Itulah makanya kenapa anak kita di sini mahal. Nah. Tapi ya bisa dilihat lah, laktasi pertama 3 liter oke lah. Iya, iya. Jadi 4 bulan itu kan susu diperah tapi didorong ke anaknya. Ya. Itu kira-kira kalau anak 2 Ya. itu sisanya berapa yang bisa dijual? Kalau anak 2 biasanya setelah umur 3 bulan Mas, itu kita akan turunkan lagi volume susunya karena dia sudah mulai makan. Jadi susu ini gini, grafiknya sampai 2 bulan sepuasnya dia. Begitu nanti 2 bulan setengah, sampai ke 3 bulan, sampai ke 5 bulan, dia akan turun. Paling nanti terakhir cuma satu udah 250 ml. Asal masih nyusu, iya. Kalau Satu kali minum, pagi berarti 500 ml ya, pagi sore. pagi di 250 sampai Iya. 250. Ya. Kalau waktu hari-hari pertama itu berapa kali Hari ngedot? pertama 3 minggu pertama, kita biasa 3 kali ngedot. Sekali ngedot 250 Enggak, sekenyangnya. sekenyangnya sampai Suka-suka dia sampai pokoknya. dia berhenti. Sampai dia berhenti. Itu rata-rata dalam sehari berapa cc dia? Kalau dia udah umur sebulan bisa habis sekitar 1 liter. Berarti kalau Satu dia ekor. induknya ngeluarin 3 liter, 2 anak Anaknya kita 2, komandan kita 1 cuma liter. dapat 1 liter. 1 liter. Padahal tadi kalau 2 liter tadi ikut kita jual, kita nggak usah ngomong 45 lah, kita ngomong sesama peternak 30-35 ribu, ya udah 60 ribu sebetulnya. Iya, iya, iya. Itu yang loss yang kita korbankan biar anaknya jadi bibit bagus. Iya, benar. Gitu. Benar. Gitu. Karena kita di sini targetnya adalah jualan bibit bagus buat teman-teman. Iya, iya. Jadi kalau dibandingin sama yang lain mungkin murah, kadang-kadang ada yang dijual 2 juta, 2,5 gitu. Kayak belanjaan kita semalam kan kita jual 2,5 jutaan. Ya tapi kan kita nggak tahu. Kemarin itu kita bandingkan rata-rata umur 6 bulan sama punya kita umur 4 bulan udah sama gitu. Iya, iya, iya. Karena di sini dari awal itu cukup dapat susu. Iya, Dan iya. susunya cukup. Dan kita korban. Iya. Tapi sebenarnya Korban buat anak. setelah 3 bulan
konsumsi susunya kita turunkan. Ya, kita turunkan karena dia sudah mulai makanan yang lain. Iya, mulai 1 bulan kita udah mulai kasih konsentrat buat dia belajar ini. Jadi hitungannya target kita begitu 4 bulan itu rumennya sudah berkembang bagus. Udah bagus, badannya bagus. Nah, itulah yang nanti jadi calon induk perah yang bagus. Setelah 4 bulan itu udah bener-bener berhenti netes. Iya. Dia udah full makan sendiri, makan. konsentrat dan hijauan. Iya. Nanti dikawinkan umur berapa? Kawinkan standar kita di sini minimal umur 10 bulan. Berat minimal 35 kilo. Kalau misalnya 10 bulan tapi belum 35 kilo, nggak boleh Naikin lagi sampai 35 kilo. ya, setelah 35 kilo baru Boleh kawin. Ya. Oh, iya. Nah, masa itu kan juga ngambil biaya tuh, Mas. Iya. Nah, itu. Jadi tapi mungkin teman-teman bilang mahal. Harga 4 juta kita anggap nanti pemeliharaan sampai 10 bulan tambah 2 juta lah. Mahal-mahalnya ini kan. Tambah 2 juta kawinkan ini itu 2 juta ini sebetulnya kalau harga pemeliharaan 150.000 sebulan udah dapat 6 bulan. Ya pas di 10 bulan kemudian dikawinkan 5 bulan kemudian nanti dia bisa dapat anak. Nah, bisa menghasilkan susu. Tergantung dia nanti apakah anaknya ini mau disapih dikasih susu pengganti setelah 1 minggu atau mau dikasih susu induk. Anaknya akan dijadikan indukan lagi. Anaknya akan dijadikan indukan lagi. Nah, kalau misalkan diganti susu pengganti yang harga sekitar sekarang seliter, hitungan kita kalau kita encerkan seliter sekitar 8 ribuan lah ya. Nah, itu kan ada margin tuh Mas. Kita jual susu induknya kalau harga ecer di kawan-kawan sendiri di angka 50.000. Cuman split sing 8.000 tadi buat nyusuin anaknya, gantiin untuk ke anaknya. Masih ada selisih 40.000 nih 1 liter. Masih sangat prospek untuk. Ya, Maka malah kalau pingin jualannya banyak, dijual lebih murah, dijual lebih masih iya. masih menguntungkan. Target kita sebenarnya di sini nanti kalau sudah sekitar di atas 50 liter sehari kita jual 30.000. Biar banyak yang minum. Iya, iya. Jadi konsumen juga merasa ringan, Ya, mudah memudahkan konsumen. betul. Dan semakin banyak, nah ini kampanyenya justru kan susu kambing kalau memang oke lah mindsetnya obat, berarti kan semakin banyak yang sehat, semakin dicari susu kambing ini. Tapi begitu obat tadi mahal sekali, orang terpaksa beli dengan harga mahal, ya nggak dicari juga, nyari alternatif lain yang agak lebih murah kan gitu. Itu kalau mindset obat. Kalau mindset minuman harian, ya apalagi nggak boleh mahal. Kalau mahal orang nggak mau tiap hari minum. Tapi sebenarnya nggak mahal juga loh. Kalau seliter 30.000, Berarti botolan 200 mili 200 mili bagi 4. Nah, Berarti kan cuma 7,5. 7.500. Kalau kita minum di swalayan, kita beli minuman yang warna-warni itu, Ya udah segitu juga. juga. Ya bagusan susu kambing. Bukan susu kambing. Iya. Gitu. Oke, kampanye minum susu kambing.